Baiklah, sedikit informasi bahwa saya berasal dari kota Solo. Saya bukan orang Padang, dan saya baru ke Padang pada tanggal 1 November 2021 kemarin. Tepatnya 2 bulan yang lalu. Nah, dulunya saya pikir hidup sebagai seorang anak kosan tidak terlalu sulit. Bahkan saya pikir hidup sebagai anak kosan malah lebih mudah. Sampai akhirnya saya mencoba sendiri hidup di sini, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, benar-benar hidup mandiri. Saya akhirnya tahu bahwa pemikiran saya tentang bagaimana mudahnya hidup sebagai seorang anak kosan akhirnya salah. Karena sebagai seorang anak yang 17 tahun hidupnya dihabiskan dengan hidup bersama orang tua, dibiayai orang tua, tinggal di rumah bersama keluarga, dan segalanya. Pertama kali saya datang ke sini, saya benar-benar ngerasa bahwa ternyata hidup sebagai seorang anak kosan itu cukup sulit ya gitu. Sebelumnya saya ingin bercerita tentang bagaimana percakapan saya dengan kakak saya. Kakak saya juga merupakan seorang anak rantau. Dia dulunya kuliah di Solo. Jadi selama 4 tahun dia hidup sendiri di Solo, pulang hanya saat lebaran. Nah, saat saya bilang kalau saya juga akan hidup sebagai seorang anak kosan karena memutuskan untuk mengambil kesempatan dari pihak UNAN, yaitu bisa merasakan kuliah offline secara hybrid, kakak saya bilang begini, yes, hidup sebagai seorang anak kosan itu tidak semudah yang kamu bayangkan, katanya. Sebagai anak kosan, kamu harus pandai-pandai mengatur keuangan, dan kamu juga harus pandai-pandai mengatur waktu. Dan yang paling penting, kamu harus punya mental yang kuat. Sebenarnya waktu saya dengar apa yang kakak saya bilang, saya pikir itu hanya angin lalu saja gitu. Saya nggak terlalu memikirkan itu terlalu serius. Sampai akhirnya saya coba sendiri, dan ya, apa yang kak saya bilang memang benar. Hidup sebagai seorang anak kosan nggak mudah. Seminggu pertama saya di Padang, hal yang saya rasakan adalah sepi. Karena sebagai seorang anak di mana tumbuh di dalam keluarga yang cukup ramai, cukup banyak. Saya punya 2 adik dan saya punya 2 kakak. Saya hidup di dalam keluarga yang bisa dibilang punya banyak anggota keluarga, selalu ramai setiap pagi, sore, malamnya itu selalu berkumpul gitu. Nah, sekalinya saya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, saya merasa sedikit kesepian. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengajak salah satu teman saya untuk bergabung bersama saya ke kos bareng saya. Saya yang sebelumnya merasa bisa ngekos sendiri, akhirnya butuh orang juga untuk jadi teman gitu. Nah, sampai sekarang saya merasa lebih baik. Saya nggak ngerasa terlalu kesepian lagi. Karena sudah ada teman saya yang bisa saya ajak bicara kalau misalkan sedang ada masalah dan sebagainya gitu. Yang kedua, masalah yang saya hadapi. Saya pikir dulunya mengatur keuangan sebagai anak kosan itu hal yang mudah. Sampai akhirnya saya mencoba sendiri, dan itu nggak mudah sama sekali. Saya harus tahu berapa banyak pengeluaran saya setiap bulannya. Saya harus bisa mengontrol apa yang saya beli, hal-hal yang nggak berguna tapi ada keinginan untuk membeli, itu harus saya kontrol, dan itu bukan hal yang mudah. Karena sebagai seorang anak yang 17 tahun hidupnya tinggal bersama orang tua, saya terbiasa meminta, dan saya nggak pernah pikiran bagaimana orang tua saya melakukan uang atau mengatur keuangannya gitu. Saya hanya minta dan dibelikan gitu. Saya nggak terlalu memikirkan berapa jumlah pengeluaran orang tua saya karena permintaan saya segala macamnya. Sampai akhirnya saya di sini, saya harus mikirin hari ini pengeluarannya untuk makan harus berapa, bulan ini, minggu ini tinggal seberapa, dan segala macamnya. Di 1 bulan pertama saya kesulitan dalam mengontrol pengeluaran. Saya nggak tahu berapa uang yang keluar. Sekarang saya juga nggak mencatat secara rinci.
itu sebuah kesalahan. Dan sampai akhirnya saya kehabisan uang di waktunya yang belum seharusnya. Jadi uang yang seharusnya cukup untuk 1 bulan jadi kurang karena jajanan dan juga belanja saya nggak teratur selama di sini, yang nggak saya atur gitu. Nah, sampai akhirnya saya mempelajari itu, dan di bulan kedua saya lebih bisa mengontrol diri saya untuk mau beli apa. Saya harus tahu dulu apakah untuk harga segini barang ini benar-benar diperlukan atau tidak, karena kalau tidak maka lebih baik untuk tidak dibeli begitu. Dan saya juga belajar untuk mencatat pengeluaran saya selama 1 bulan itu berapa, apa saja uang itu habisnya kebanyakan untuk apa dan segala macamnya. Itu di bulan kedua setelah saya belajar. Di bulan pertama kalau saya itu terlalu menghambur-hamburkan uang. Nah, yang kedua adalah manajemen waktu. Di rumah karena biasanya juga online, jadi saya nggak terlalu punya kegiatan lain selain kuliah online gitu. Tapi setelah saya mencoba di sini, saya ada kegiatan-kegiatan lain yang nggak cuma kuliah aja, tapi juga ada kegiatan dari jurusan, misalnya kegiatan ketemu teman, kegiatan di luar kampus dan segala macamnya gitu, yang membuat saya cukup sulit memanage waktu dengan baik gitu. Saya banyak menghabiskan waktu di luar, sedangkan ada hal lain yang harusnya bisa saya lakukan gitu. Saya menghabiskan waktu untuk bermain bersama teman segala macamnya, padahal waktu saya itu harusnya lebih bisa saya hemat untuk hal yang lain gitu. Nah, itu juga kesulitan saya, yaitu memanage waktu. Untuk 1 bulan pertama saya benar-benar seperti anak baru yang baru merasakan gimana jauhnya dari orang tua. Pemikiran saya bahwa sebagai anak kosan itu hal yang mudah, benar salah. Sampai akhirnya saya akui dan saya sadar bahwa apa yang kakak saya katakan tentang kehidupan seorang anak kuliah itu dan anak seorang rantau atau anak kosan itu nggak semudah yang dikira. Dan saya benar-benar menyadari itu setelah melewati 1 bulan pertama. Di bulan kedua saya merombak bagaimana kehidupan saya sebagai seorang anak kos. Saya yang biasanya sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, akhirnya sekarang lebih bisa mencatat pengeluaran saya dan lebih bisa berpikir matang apakah barang yang akan saya beli ini benar-benar saya butuhkan sekarang atau tidak. Saya juga lebih bisa memanage waktu saya, apakah bermain bersama teman atau keluar jalan-jalan, karena sekarang sudah nggak ada orang tua yang memantau ya, jadi kayak bisa saja gitu saya keluar tiap hari gitu. Apakah waktu itu tidak diperlukan atau benar-benar diperlukan gitu. Karena kalau tidak, akan lebih baik kalau saya menghabiskan waktu di dalam kosan dengan kegiatan-kegiatan lain kayak mengerjakan tugas dan segala macamnya. Dan saya juga merasa bahwa sebagai seorang anak kosan, perasaan ingin bebas itu ada, dan itu membuat saya sedikit lalai dengan tugas-tugas kuliah saya. Saya yang biasanya kalau di rumah selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, selalu sedikit on time dan segala macamnya, sekarang saat kuliah di mana seharusnya saya lebih bisa mengatur diri saya malah ngerasa punya banyak waktu dan punya banyak kesempatan untuk lebih bebas gitu. Jadi saya kayak tidak terlalu memikirkan tentang tugas saya dan semacamnya gitu, sampai akhirnya saya lalai. Balik lagi, inti dari cerita atau storytelling ini adalah bahwa sebagai seorang anak kosan yang baru pertama kali lepas dari orang tua, emang ada hal baik dan buruknya gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa mengatur diri kita dengan baik, kita nggak bisa mengatur pola hidup kita dengan baik, atau mengatur semuanya dari awal gitu kan, di sini sama di sini kita bisa aja kelewatan gitu. Kita bisa bebas karena tidak terikat ya, nggak ada yang ngeliatin, jadi kita ngerasa bebas tanpa tahu kalau misalkan kebebasan itu nggak diperlukan gitu. Nah, makanya
sekarang saya di bulan ketiga ini saya di sini, saya lebih bisa mengatur diri saya dengan baik, saya lebih bisa mengatur keuangan saya lebih bisa mengatur waktu saya dengan baik, dan saya merasa bahwa persepsi kalau misalkan sebagai anak kosan itu hal yang mudah itu salah. Banyak hal yang sulit kita lakukan sebagai anak kosan. Nah, sekian dari storytelling ini. Para teman-teman yang juga merupakan anak kuliahan, semangat, yang ngekos juga semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya mungkin, maybe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.